Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adi Membumi, seorang tabib tradisional dan seorang praktisi kesehatan alternatif dan holistik yang sudah praktek kurang lebih 10 tahun dan sudah melayani 25.000 pasien. Dan sebagai seorang tabib, saya mempercayai bahwasannya tubuh manusia itu saling berhubungan. Ya, antara kesehatan fisik, kemudian kesehatan jiwa, kemudian bagaimana caranya mereka itu mengontrol diri dia. Nah, saya di sini akan sharing terkait bagaimana sih caranya agar kita itu bisa menunjang gaya hidup yang sehat untuk orang-orang atau teman-teman yang sudah terkena daripada permasalahan GERD ataupun permasalahan penyakit lambung yang sudah Sudah improve ke arah permasalahan kecemasan dan kekhawatiran berlebihan. Nah, ini ada 5 poin teman-teman di sini yang bisa teman-teman terapkan untuk gaya hidup sehat dalam menunjang kesehatan pencernaan teman-teman semuanya. Agar apa? Agar tidak lagi-lagi mengalami permasalahan lambung sehingga menjadi GERD, sehingga menjadi permasalahan kecemasan berlebihan. Nah, ada 5 poin teman-teman di sini. Yang pertama adalah pola makan yang teratur. Ada beberapa rekomendasi teman-teman di sini. Jadi beberapa jurnal ilmiah mengatakan baiknya ketika kita itu ingin menjaga kesehatan lambung kita untuk jangka waktu yang panjang, itu kita bisa menggunakan teknik makan ataupun jam makan itu maksimal itu di 6 jam sekali teman-teman. Jadi bagusnya itu range-nya itu antara 4 sampai 6 jam teman-teman. Dan itu diusahakan harus tetap teratur. Jadi jangan sampai ketika teman-teman nih konsumsi makanan atau mungkin makanan ringan atau makanan berat yang tinggi nutrisi di jam 8 pagi, teman-teman hari ini jam 8 pagi, kemudian nanti bisa di jam 2 siang. Setelah itu tidak lagi konsisten. Misalkan di hari Senin teman-teman di jam 8 pagi nih, ternyata di hari Selasa di jam 10 pagi. Maka kondisi-kondisi yang pola makan yang tidak stabil ini secara tidak langsung itu akan men-trigger gas ataupun asam lambung dalam perut kita untuk naik sehingga timbullah kondisi GERD ini. Kemudian yang kedua, ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang atau minuman yang tinggi sekali kandungan gasnya, contohnya seperti soda-sodaan ya, atau minuman-minuman yang tinggi gasnya. Nah, itu secara tidak langsung ketika teman-teman memiliki permasalahan pencernaan dan teman-teman sering mengkonsumsi makanan seperti itu, maka beresiko kondisi lambung atau pencernaan teman-teman ini akan jauh lebih parah lagi. Perlu kita pahami teman-teman, kita itu perlu sekali mengkonsumsi air putih. Ya, air putih tentunya, air mineral yang banyak mengandung mineral di sini. Nah, setelah kita makan, sudah mengatur pola makan kita, sudah mengatur daripada kapan kita harus berhenti makan berat, kita sudah mengatur daripada apa yang perlu kita makan, maka air putih ini teman-teman cukup penting dan sangat penting untuk membantu keefektivitasan, untuk membantu bagaimana caranya sistem pencernaan kita tuh tetap bagus dan tetap stabil. Kalau teman-teman sudah makan sehat, tapi teman-teman tidak mengkonsumsi air putih yang cukup, maka ini beresiko. Semua gaya hidup teman-teman yang sudah dibangun untuk gaya hidup sehat, maka tidak akan optimal dan tidak akan maksimal hasilnya teman-teman. Dan kalau bisa, teman-teman semuanya jangan sampai meminum air putih itu kurang dari 2 liter per hari. Atau mungkin secara umum 8 gelas per hari. Kemudian setelah kita menjaga pola makan kita, kemudian kita menjaga minum atau mengatur konsumsi air putih dalam satu hari, maka yang ketiga teman-teman yaitu terkait dengan apa? Dengan bagaimana caranya kita itu makan dalam keadaan sadar. Nah, maksudnya itu seperti ini. Ada namanya mindful eating atau makan dalam penuh kesadaran. Nah, banyak teman-teman di luar sana yang ketika makan kok ngerasa tiba-tiba kok habis nih makanannya. Atau mungkin setelah makan kok ngerasa perutnya ini nggak nyaman. Jadi mungkin teman-teman belum mengetahui apa sih mindful itu. Jadi mindful eating itu adalah makan dengan penuh kesadaran teman-teman.
Jadi makan dengan benar-benar menyadari apa yang kita makan, kemudian bagaimana cara kita makan. Jadi banyak di luar sana orang-orang yang sebelumnya tidak punya masalah pencernaan, gara-gara mereka itu tidak mindful dalam kondisi makan ini, dalam proses makan ini, mereka itu menimbun ya permasalahan-permasalahan yang mungkin diakibatkan oleh makan makanan yang tidak sehat, kemudian juga bagaimana caranya mulut kita ini melumat makanan, perut kita ini memproses makanan tidak baik gara-gara apa? Gara-gara kita mungkin terlalu terburu-buru ya. Ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita, itu baiknya teman-teman semuanya, itu kita mengunyah, itu bagusnya itu lebih daripada 21 kali. Tujuannya untuk apa? Agar bagian makanan yang kita makan itu kita lumat dan bisa halus teman-teman semuanya. Kalau misalkan kita makan telan, nanti yang kerja keras itu usus kita. Jadi untuk membantu sistem pencernaan kita, untuk membantu lambung kita, untuk membantu sistem pencernaan kita, baiknya ketika kita makan, memasukkan makanan ke dalam mulut kita kunyah secara perlahan-lahan teman-teman. Cara untuk kita menjaga kesehatan pencernaan kita, cara yang keempat atau triks yang keempat atau pola hidup yang keempat ini cukup membantu, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan gerakan-gerakan setelah kita makan teman-teman. Jadi caranya seperti apa? Setelah teman-teman ini mengkonsumsi makanan berat, itu baiknya teman-teman jangan langsung tidur. Tapi teman-teman mungkin bisa bergerak, ya. Bergerak mungkin 15 menit atau 10 menit lah setelah makan, agar apa? Agar posisi perut kita itu jauh lebih rendah daripada posisi mulut kita teman-teman. Oke, tujuannya agar apa? Agar kita bisa membantu proses pencernaan kita ketika makanan masuk ke dalam perut kita, masuk ke dalam usus kita, ketika kita dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan berjalan perlahan-lahan, maka itu membantu agar usus kita itu lebih gampang, lebih mudah untuk mencerna makanan yang sudah kita konsumsi. Nah, kemudian kalau misalnya kita sebagai penderita GERD, itu ada beberapa cara teman-teman atau beberapa titik-titik melalui sudut pandang pengobatan tradisional alternatif, itu yang bisa membantu teman-teman. Salah satunya adalah apa? Contoh, setelah makan kita minum, habis itu kita bisa berdiri. Kita tarik nafas, ya, agar makanan itu bisa turun dengan sempurna, kemudian bisa kita pijit teman-teman. Area pijitnya itu cukup simpel sebenarnya. Cuman banyak yang tidak tahu, yaitu area sini teman-teman semuanya. Di bawah tulang rusuk, pelan-pelan saja. Nah, ini tujuannya untuk kita membantu. Ya, tapi jangan juga kita mijit-mijit sambil keadaan rebahan, yaitu memperparah malah. Itu tidak efektif. Jadi bagusnya ketika setelah makan, setelah itu kita minum, habis itu kita berdiri sebentar, kita pegang-pegang perut kita. Nah, ini berlaku untuk orang-orang yang memiliki permasalahan GERD, teman-teman. Yang memiliki permasalahan seperti permasalahan asam lambung berlebihan dan lain sebagainya. Setelah kita melakukan 4 tips tadi, ada satu tips juga yang di sini itu berhubungan teman-teman, yaitu jam tidur. Perlu kita sadari, orang-orang yang memiliki kecemasan berlebihan itu biasanya akan terarah ke permasalahan insomnia teman-teman, atau memiliki permasalahan gangguan tidur. Jadi untuk jam tidur ini atau berapa lama kita tidur dalam satu hari, itu bagusnya antara 6 jam sampai 8 jam teman-teman. Nah, tadi sudah saya singgung terkait jam berapa kita itu makan, kemudian berapa lama sebelum kita tidur kita sudah tidak konsumsi makanan lagi. Oke, nah ini saling berhubungan teman-teman. Setelah teman-teman sudah mengatur pola makannya, jam berapa teman-teman ini makan, maka nanti dia akan berhubungan dengan jam tidur. Nah, sarannya, baiknya ketika teman-teman memiliki permasalahan lambung atau permasalahan kecemasan ataupun yang berhubungan dengan sistem pencernaan yang lainnya, nah itu bagusnya teman-teman ini berhenti makan 2 jam sebelum tidur.
Nah, ini bertujuan untuk apa? Agar ketika kita sudah makan, kita tidak langsung tidur sehingga tadi area perut kita posisinya masih lebih bawah daripada area kepala kita atau mulut kita. Sehingga itu membantu daripada proses pencernaan makanan. Nah, jadi jam tidur ini perlu ditekankan setelah sudah melakukan 4 hal tadi, termasuk daripada makan, ya pola makan yang teratur, kemudian minum air putih yang cukup, kemudian juga mindful eating, ya makan dengan penuh kesadaran, menyadari apa yang perlu dimakan, apa yang dimakan itu kita mengetahui, kemudian juga berkaitan dengan gerakan-gerakan atau pijitan-pijitan yang mungkin cukup simpel yang teman-teman bisa praktekkan. Yang kelima ini adalah tadi, jam tidur yang teratur dan diatur, teman-teman. Bebas asam lambung, aktivitas lancar kembali.